Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadratal mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, mari sama-sama kita mulai kajian kita dengan membaca niat belajar ya, ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, tema kita pagi ini berbicara tentang hakul walidain ya. Hak kedua orang tua ya, kita disuruh berbakti pada kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya al akhirah. Qala al-faqih Abu Layth as-Samarkandi rahimahullahu ta'ala, Haddatsana Abu Qasim Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syamali anba'ana Faris bin Mardawi haddatsana Muhammad bin Al-Fadl Al-Abid haddatsana Yazid bin Harun qala haddatsana Sulaiman At-Taimi an Sa'id bin Mas'ud an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Itu namanya yang meriwayatkan hadisnya, maksudnya isinya matannya. Ma min mu'minin lahu abawani fayasbihu wa huwa muhsinun ilaihima illa fatahallahu lahu babaini minal jannah wa la yaskhutu alaihi wahidun minhuma fayardallahu ta'ala hatta yardiya. Ma min mu'minin, tidaklah seorang mukmin, lahu abawan, memiliki kedua orang tua, fayasbihu, dan di pagi hari, wa huwa muhsinun ilaihima ya, kita berbuat baik kepada keduanya. Bapak-bapak, ibu berbuat baik kepada kedua orang tuanya di pagi hari, illa fatahallahu lahu babaini minal jannah, melainkan Allah bukakan baginya dua pintu surga. Subhanallah ya. Pagi-pagi berbuat baik udah dikasih dua pintu surga. Wala yaskhutu alaihi wahidun minhuma, dan tidak marah ya salah satu daripada keduanya. Dia orang tua kita mau kita senang aja. Maka hikmahnya fayaradallahu ta'ala hatta yardiya. Allah ridho ya, sampai juga orang tua ridho sama kita. Qila wa in kana zaliman, dikatakan meskipun dia berbuat kesalahan.
Qala wa in kana zaliman. Nabi, ya, meskipun dia berbuat kezaliman. Wa ruwiya hadzal khabaru marfu'an fihi ziyadah. Diriwayatkan bahwa hadis ini hadis marfu', ya, ada tambahan. Qala wala yusbihu wa huwa musii'un ilaihima. Dan tidaklah dia di pagi hari, ini tambahan hadisnya, dan dia berbuat buruk, berbuat jelek kepada kedua orang tuanya, illa fatahallahu lahu babaini minan nar. Ini sebaliknya. Kalau di waktu sore hari kita berbuat jelek kepada orang tua kita, maka Allah bukakan baginya 2 pintu neraka. Nah, wa in kana wahidan fa wahid. Qala radhiyallahu ta'ala anhu haddatsana Abdul Qasim haddatsana Faris haddatsana Muhammad bin Fadl haddatsana Ubaidillah bin Musa an Sufyan an Ibn Jarih an Atha qala Musa alaihi salatu wassalam, ya Rabb awsini. Nabi Musa bilang, Allah, ya Allah, wasiatkanlah kepadaku. Qala usika bi, ya, aku wasiatkan Anda kepada kepada ayahmu. Qala awsini, qala ya Rasul, wasiatkanlah kepadaku. Qala usika bi ummi. Pertama, aku wasiatkan Anda kepada orang tua, kepada ayah. Yang kedua, kepada ibumu. Qala ausini, qala usika bi ummik, ya. Aku wasiatkan kepadamu, kepada ibumu. Qala ausini, ya Rasul, nasihatin saya lagi. Qala usika bi abik, ya, kepada bapakmu. Jadi ibu, bapak. Wa ruwiya an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu saat seseorang datang kepada Nabi dan berkata, inni uridul jihad. Nabi, saya pengen jihad. Nah, izin sama Nabi nih. Kata Nabi, qala ahayyu abawak, apakah kedua orang tua Anda masih hidup? Qala na'am, ya, masih ada, masih hidup. Kata Nabi, fa fihima fajahid. Sudah, kalian berjihadnya sama kedua orang tua saja. Bantu kedua orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya, layani kedua orang tuanya, urusin kedua orang tuanya. Lagi kedua orang tuanya udah sepuh, udah kurang sehat, ya. Qala al-Faqih rahimahullahu ta'ala fi hadzal khabar dalilun ala anna birral walidaini afdalu minal jihadi fi sabilillah. Ya, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdal, lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ayatrukal jihad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, dengan siapa tadi itu yang minta izin buat jihad, ayatrukal jihad, meninggalkan jihad, udah nggak usah jihad katanya. Yastaghil bi birril walidain, sibuk aja, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Wa hakadha naqulu innahu la yajuzu lirrajuli ay yakhruja ilal jihad fi sabilillah. Demikianlah kita katakan, sesungguhnya tidak boleh bagi seseorang keluar untuk berjihad di jalan Allah idza lam ya'dhin lahu abawah, apabila kedua orang tuanya tidak mengizinkan. Belajar juga fisabilillah, ya. Saya kalau ingat ini dulu dari SD tamat pengen ke Gontor, kata orang tua, udah jangan ke Gontor dulu, itu ngaji aja sama kayak Abdul Rashid itu kayak Ustaz Mahdum, sebutin data Ustaz Aziz, belajarnya ini sama beliau, jadi suka, jadi kita harus apa, taat sama orang tua, ikutin dulu, ya. Ada waktunya baru belajar sama abah, benar, ya. Kalau kasih butuh belajar nahu 3 kali datang, atau Allah kasih mudah aja. Kalau belajarnya udah babnya bab badal, udah terakhir
tamat ya materi ibadah. Mungkin itu ya, ingin ikutin perintah orang tua, ada keberkahan di situ. Baik. Malam yaqa an-nafir aman, ya selama tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau perintahnya melakukan dosa salah, jangan kita lakukan. Wa takunu ta'atul walidain afdalu min al-khuruji ila al-ghazwi. Dan ketaatan kepada kedua orang tua itu lebih afdal daripada keluar untuk berperang. Wa ruwiya Bahz bin Hakim an abihi an jaddih. Diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Qala qultu ya Rasulullah man abarru. Ini ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah man abarru, kepada siapa saya berbuat baik? Qala ummu, kepada ibumu katanya. Qala ummu, katanya ibumu. Qala qultu thumma man, nanya lagi ya, kepada siapa lagi? Qala ummu, dua kali ya. Qala, dia berkata lagi qultu thumma man, kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah saya berbuat baik? Qala ummu, ibumu ya. Qala qultu thumma man, yang keempat nanya lagi, kata Nabi abaka, berbuat baik kepada ayahmu. Thumma al-aqraba fal aqrab, kemudian kepada kerabatnya ya, bibinya, encangnya, encingnya, pamannya, padenya gitu. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Abu Qasim hadatsana Faris bin Mardawiyah qala hadatsana Muhammad bin Fadil qala hadatsana Asram bin Hushim qala hadatsana Isa bin Abdullah bin Zaid bin Ali an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law 'alima Allahu syai'an min al-'uquqi adna min uffin lanaha 'an dzalik ya. Law 'allama, seandainya Allah ya memberitahukan sesuatu tentang uquq, berdurhaka kepada kedua orang tua, adna min uff, yang lebih rendah daripada kata gitu ya. Dan kata Al-Quran fala taqul lahuma uff. Kalau seandainya ada yang lebih kecil aja dari apa nih ya, disuruh nggak mau, goleng aja. Kalau zaman sekarang anak-anak mungkin ngambek ya, diem. Mungkin ada diem lebih dari kata enggak. Ya. Lanaha an dzalik. Nabi masih melarang tuh. Jadi kata-kata aja kagak boleh. Jadi kita anak sama orang tua langsung hadir, labbaik, udah gitu aja. Ngomong aja nggak boleh. Kalau seandainya ada lagi ungkapan lebih kecil, lebih rendah daripada juga kagak boleh. Jadi orang tua, anak sama orang tua harus selalu bakti, ya. Jangan sakitin orang tua kita. Falyamalil 'aqib ma syaa ayyamala falan yadkhulal jannah. Maka orang yang durhaka, durhaka, anak yang durhaka kepada orang tua, dia melakukan apa saja, dia tidak akan masuk surga. Sebaliknya, wal ya'malal bar, anak yang berbakti kepada orang tua, dia melakukan apa saja, ya, falan yadkhulan nar, dia tidak akan masuk neraka, ya, nanti masuk surga. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, law lam yadhkurillahu ta'ala fi kitabihi hurmatal walidaini, katanya, wa lam yusi bihima. Seandainya Allah Ta'ala tidak menyebutkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, tentang hurmatul walidain, mengagungkan, menghormati kedua orang tua, dan walam yusibihima, dan Allah tidak berwasiat kepada kedua orang tuanya, lakana ya'rifu bil aql, ya,
Artinya walaupun kagak ada perintah dalam Al-Quran, ini akal kita bisa menangkap gitu. Biar bagaimanapun kita anak harus taat sama orang tua. Kagak ada perintah dalam Al-Quran, kagak ada perintah dalam hadis, kagak ada yang nasihatin kita, tetap aja kita anak sadar keluar dari perut ibu kita. Ya, bagaimana perjuangan ibu kita, maka kita pun harus ya bakti gitu. Lakana yu'rafu bil akal, anaknya diketahui dengan akal. Anna hurmatahuma wajibah, ya, bahwa menghormati keduanya hukumnya wajib. Itu anak yang cerdas tuh. Ya. Walaupun kagak ada perintah Allah Al-Qur'an tetap tuh bisa memahami. Itulah yang dinamakan manusia, ya, makhluk yang paling mulia. Kenapa? Amadahum bil akal, Allah kasih kita akal. Yang kedua, amadahum bil ilm, Allah kasih kita ilmu. Ada akal, ilmu, kita bisa membedakan. Di masa Nabi Isa diangkat, kemudian tidak ada kenabian, itu namanya masa futuh. Ya, masa apa? PLT itu, PLT ya, masa kekosongan pejabat, masa kekosongan kenabian, kan nggak ada syariat. Tapi di masa itu banyak juga orang-orang yang menggunakan akal cerdasnya, nggak suka minum khamr, nggak suka berbuat yang jelek, nggak suka berbuat zalim, nggak ada. Itulah diantaranya Rasulullah, sahabat Naufal, banyak. Kemudian dipilihlah Muhammad bin Abdullah. Ya, kenapa? Karena menggunakan akalnya. Nah, manusia dikatakan mulia karena punya akal. Orang yang paling buruk adalah orang yang merusak akalnya. Itu adalah karunia yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa ujungnya nas? Padahal Allah bukan hanya Tuhannya manusia doang, Tuhannya seluruh makhluk. Nah, disitulah ada sirnya, karena manusia adalah makhluk yang paling mulia. Kenapa? Allah kasih akal, Allah kasih ilmu, gitu ya. Baik. Wa kana al-wajibu 'ala al-'aqili ay ya'rifa hurmatahuma wa yaqdi haqqahuma, ya. Dan wajib atas orang yang cerdas, orang yang berakal, ya, mengetahui keagungan, kedudukan, ya, keduanya, dan dia harus melakukan, menunaikan hak-hak kedua orang tuanya. Fakaifa, bagaimana tidak, gitu ya. Wa qad dzakara Allah Ta'ala fi jami' kutubihi, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya di dalam kitab-kitabnya, fit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqan. Di Taurat ada keterangannya, di Injil ada keterangannya, di Zabur ada, dan di Al-Furqan. Furqan maksudnya Al-Quran. Nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Furqan. Ya. Jadi Allah telah sebutkan tuh apanya, haqqahuma, hak kedua orang tua. Wa ja'ala ridahu fi ridha al-walidain, dan Allah menjadikan keriduannya tergantung kepada keriduan kedua orang tua. Itu. Wa sukhtuhu fi sukhtihima, dan marahnya Allah juga tergantung kepada marah kedua orang tua. Jadi upayakanlah kita berbuat orang tua kita senang sama kita, ridho sama kita, maka otomatis Allah juga akan ridho dan sayang kepada kita, gitu ya. Wa yuqalu thalathu ayatin nuzilat maqrunatan bi thalath. Dikatakan ada 3 ayat diturunkan itu bergandengan dengan 3 ayat yang lain. La yaqbalullahu wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu daripada 3 ayat tersebut tanpa bergandengan dengan ketiga-tiganya.
Awaluha, yang pertama, Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Gandengan tuh. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Faman shalla wa lam yu'addiz zakata lam tuqbal minhu salatu. Barang siapa yang salat ya dan tidak mengeluarkan zakat, maka Allah tidak akan terima salatnya. Harus bergandengan. Salat harus sama zakat. Wa qauluhu, yang kedua, wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Harus bergandengan tuh, sejalan. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Faman ata'a Allah wa lam yuti' ar-rasula lam yuqbal minhu. Barang siapa yang taat kepada Allah sementara dia tidak taat kepada Rasul, maka tidak diterima ibadahnya, tidak diterima ketaatannya kepada Allah. Wasali, sudah yang ketiga, qauluhu ta'ala an yashkurli wa liwalidayya. Kita diperintahkan hendaklah bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Faman syakarallaha wa lam yushkir liwalidayhi lam yuqbal minhu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah sementara dia enggak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka tidak diterima ya amal dia, syukur dia hanya kepada Allah. Jadi bapak-bapak begini, ada kaitannya ya. Man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ya, bergandengan tuh. Kita bersyukur sama orang, ya sebenarnya bersyukur sama Allah. Gitu. Orang tua kita. Saya ada jamaah ya di depan Ka'bah itu. Ketika mau pulang umroh atau wada, dia sumpah serapah di depan Ka'bah. Kebetulan ini berangkat bertiga, ibu-ibu semua. Kakaknya yang paling tua, wajahnya kurang cantik dikit itu. Rezekinya juga kurang semapan adik-adiknya. Itu depan Ka'bah dia nyerocos saja. Allah, kenapa saya diciptakan mukanya kurang cantik daripada adik-adiknya gitu. Juga rezeki saya kenapa enggak sebaik itu. Akhirnya dia marah-marah sama ibunya, bapaknya marah-marah. Itu subhanallah ya. Pas kita mau pulang naik ke hotel, bukan hotel kita, Zam-Zam. Pas sebagian jam udah masuk bis, itu dia tahu kayak orang kesurupan, nyekek lehernya sendiri. Mati, bilang begitu. Itu kejadian itu. Saya di kamar tuh kan siap-siap juga, dipanggil tuh. Kiai itu jamaah manggil imam. Itu setannya bilang imam Salahuddin. Lalu saya lihat, ya Allah, udah mati. Subhanallah ya. Udah saya iniin, diem batu ya, sadar, setannya keluar, karena udah lemes dibawa ke rumah sakit. Saya tanya sama adiknya, ibu ini kenapa nih bu? Adik ceritain, tadi kiai ini empok depan Ka'bah marah-marah nih. Nah, makanya kalau ingat cerita ketika Sayyidina Umar mau mencium Hajar Aswad, dia temani oleh Ali bin Abi Thalib ya. Beliau bilang gini, ya Hajar, wahai batu, laula anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk ma qabaltu. Batu Hajar Aswad, seandainya aku belum pernah melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu. Innaka hajarun, sesungguhnya engkau hanya batu aja. La yadurru wa la yanfa', tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Langsung Imam Ali ya, yang dikatakan pintunya ilmu, la ya amirul mu'minin, amir tidak begitu.
innahu yadurru wa yanfa'u bi'idznillah. Sesungguhnya batu ini akan memberikan mudarat dan kemanfaatan dengan izin Allah. Maka kagak boleh adabnya kita berbicara, berdoa yang jelek-jelek depan Ka'bah. Depan Ka'bah di tanah haram ada niat jelek itu dicatat tuh Pak. Walaupun belum melakukannya. Beda sama di Indonesia. Di luar tanah haram kita niat berbuat jelek, nggak kesampaian, nggak dicatat. Malam-malam niat kita mau merampok rumah tetangga, ketiduran, nggak dicatat. Tapi kalau niat baik dicatat. Subhanallah. Di tanah haram walaupun belum berbuat, berniat doang, niat baik, niat buruk dicatat. Ya, pesan saya bagi jamaah yang Allah kasih kesempatan menginjakkan kakinya depan Ka'bah atau di tanah haram, betul jaga hurmatul, keutamaan ya tanah haram, ya sembarangan. Allah ya. Baik, lanjut lagi ya. Jadi disebutkan dalam Taurat, Injil, Zabur, Furqan ya. Faqad amara fi jami kutubihi, dan Allah juga telah memerintahkan di seluruh kitab-kitabnya. Wa auha ila jamil anbiya, dan Allah juga mewahyukan kepada seluruh para nabi. Wa wasahum, dan juga Allah mewasiatkan para nabi bi hurmatil walidaini wa ma'rifati haqqihima, untuk menghormati kedua orang tuanya dan mengetahui hak-hak keduanya. Maka nanti di tema ini terakhir ada hak-hak orang tua, baru hak untuk anak. Wa ja'ala ridahu fi ridal walidaini, dan Allah menjadikan keriduan Allah tergantung kepada keriduan kepada kedua orang ya. Sebaliknya, dan marahnya Allah juga tergantung kepada marah kedua orang tuanya. Wa yuqalu thalathu ayatin nuzilat. Udah tadi ini ya. Oh ya, an yashkurli wa li walidayk. Ya itu ya. Bersyukurlah, ayat yang ketiga, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Faman syakarallaha wa lam yashkur li walidayhi wa lam yaqbal minhu. Ya. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka Allah tidak menerimanya. Wa dalilu ala dzalik maruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya. Nabi bersabda, inna la'natal walidaini, katanya, tabturu ay taqta'u, sesungguhnya laknat kedua orang tua itu akan terputus. Asru waladihima idza aqahuma, ya, dasarnya anak keduanya apabila durhaka kepadanya. Paman arda walidayhi, barang siapa yang ridho kepada kedua orang tuanya, faqad arda khaliqahu, sungguh dia telah ridho kepada Tuhannya. Sebaliknya, fa man askhata walidayhi faqad askhata khalaqahu, barang siapa yang marah kepada kedua orang tuanya, ya sungguh dia juga marah kepada penciptanya. Khaliqahu itu pencipta, maksudnya Allah ya. Wa man adraka walidayhi aw ahadahuma, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu kedua orang tuanya, satu sudah meninggal maksudnya, falam yabrahuma, dan dia tidak berbuat baik kepada keduanya, pada kholan nara, maka dia akan masuk ke dalam neraka, fa'ab'adahullahu, dan Allah jauhkan dia, dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Wa su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, ayyul a'mali afdal, Nabi, amal-amal apa yang paling bagus? Kata Nabi, as-salatu li waqtiha, salat tepat pada waktunya. Tsumma birrul walidaini, yang kedua berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tsummal jihadu fi sabilillah,
yang ketiga jihad di jalan Allah. Ya. Kalau dalam hadis berhubungan dengan haji, ada banyak sekarang pas musim haji ya, katanya waqdullahi thalatha, utusan Allah itu ada 3. Orang yang berhaji, orang yang berumroh, dan orang yang jihad di jalan Allah. Ya. Siapa saja yang keluar dari rumahnya, apakah niatnya mau haji atau niatnya mau umroh, dari rumah yang mau berjalan, fakullama rafa qadaman wa wada qadaman, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, dia jalan nih, keluar dari rumahnya, tanasarat dzunubuhuma, berguguran dosa-dosanya. Ya, itu baru keluar dari rumah. Sampai di Dzulhulaifah, jaddadallahu lahul hasanat, Allah tambahin kebaikan-kebaikan. Terus begitu ya. Baik. Wa an Furqadi As-Subkhi qala qara'tu fi ba'd al-kutub, ya, dari Farqad As-Subkhi, beliau berkata, aku pernah membaca di beberapa buku, innahu la yanbaghi lil walad ay yatakallama idza syahida walidayhi illa bi idznihima. Nah, ini juga adab juga ya. Kata beliau, sesungguhnya tidak sepatutnya bagi seorang anak berbicara ya idza syahida walidayhi, apabila ya dia melihat kedua orang tuanya, kecuali dengan izin keduanya. Misalnya lagi bareng orang tuanya, lagi bicara sama tetamu atau apa, ya tunggu, jangan tahu nyelak ya. Ini juga ada tata krama. Wala yamshi baina yadayhima wala an yaminihima, dan tidak berjalan di depan kedua orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua kita depan, jangan lihat belakangnya, itu juga ada ya. Mentang-mentang udah jadi bu guru, udah jadi pejabat, nah, tetap aja adab tuh kan, jalannya di belakang. Ini udah jarang ini ya, akhlak ini. Bapak Prabowo tuh beradab itu ya, itu contoh yang adab. Wala yamshi baina yadayhim illa wala an yaminihim, jangan jalan di belakangnya, jangan jalan juga di depannya, di kanannya, wala an shamalihim, di kirinya, illa ayyadwahu fayujibu, kecuali emang dipanggil sini Ahmad, nah, baru didatengin. Walakin yamshi khalfahuma kama yamshi al-'abdu khalfa maulah, tetapi sebaiknya berjalan di belakang kedua orang tuanya, sebagaimana seorang hamba berjalan di belakang Allah ya. Atau seorang hamba, seorang khadim ya, pelayan, berjalan di belakang tuannya. Kalau guru sama murid begitu juga tuh, jalan bareng. Saya sudah perhatikan dulu Kiai Haji Mursidi sama Kiai Munzir Tamam, adik sama-sama alim kiai, selalu jalan bareng tapi selalu mundur dikit ya, gitu ya. Ini juga adab, contohkan. Wa dzakara anna rajulan jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, disebutkan atau wa dzukira ya, seseorang datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, inna ummi khurifat indi. Wahai Rasulullah, ibuku tuh sudah pikun katanya. Paham pikun ya? Lupaan gitu. Jadi kacamatanya kemana-mana, tahu kacamatanya nempel di sini kemana-mana kacamatanya pernah nempel di tubuhnya. Ibuku pikun katanya. Wa ana at'amuha, dan saya kasih makan ibu saya, biyadaya, dengan kedua tangan saya. Wa askiha, dan aku kasih minum. Wa audauha, katanya aku
letakannya. Wa ahmiluha, dan aku bawa dia ala atiki, ya, dipanggul gitu. Fahal jazaituha, apakah aku sudah bisa membalas kebaikan-kebaikannya? Oh ya, qala. Nah, ibu ini kan ini contoh kita bermuamalah dengan orang tua kita yang udah pikun. Ini kan berat banget, Bu. Pikun kita ngomong A dia B kan nggak nyambung. Ini ujian banget ini, ya. Tapi kalau kita bisa melayani itu sabar itu. Ini orang katanya, ibu saya pikun, katanya udah susah diurus tuh ya. Saya tetap kasih makan, kasih minum, ya saya berkhidmat. Kadang dia mau kemana-mana bisa ke kamar mandi, kita gendong gitu lah. Apakah saya sudah memenuhi, bisa membalas kebaikannya? La, kata Nabi, tidak. Wala wahidatan min mi'ah. Walaupun 100 kali sekalipun ketika satu aja belum bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Walakinnaka qad ahsanta, tapi Anda telah berbuat baik, ya. Allahu yuthibuka 'alal qalili katsiran. Allah akan memberikan pahala kepadamu, ya, atas yang sedikit dikasih pahala yang banyak oleh Allah. Waruya Hisham bin Urwah an abihi qala maktubun fil hikmah, ya, telah tertulis dalam sebuah ungkapan yang hikmah, mal'unun man la'ana abah. Celaka katanya orang yang suka melaknat bapaknya, ngatain bapak-bapaknya. Mal'unun man la'ana ummah. Celaka, ya, dilaknat orang yang melaknat ibunya. Mal'unun man sadda 'anis sabili, katanya dilaknat orang yang sadda, orang yang menghalangi anis sabil, daripada berbuat kebaikan. Au adallal a'ma 'anit tariq, atau celakalah orang yang menyesatkan orang buta dari jalanan, jalan. Kan orang buta kan tongkat, harusnya kan dituntut, malah dibuat keder jalannya. Ya, ini orang-orang seperti ini orang yang dilaknat oleh Allah, gitu ya. Mal'unun man dhahaba bighairi ismillah. Nah, ini besok berkurban, hati-hati ini. Celaka, dilaknat oleh Allah orang yang menyembelih kurban bighairi ismillah, tanpa menyebut nama Allah. Nah, besok siapa nih ahlinya? Jangan lupa tuh, ya. Mal'unun min ghairi takhumin, ya, min ghairi takhawumil ardi. Nah, ini sering juga nih, ya, orang-orang yang tamak nih. Celaka orang yang suka apa? Ghayyara. Mal'unun man ghayyara, katanya. Takhawumal ardi, orang yang suka merubah batas tanah. Tanahnya cuma 100 meter, ditambahin 110 cm. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak pas mau bikin pagar rumah, hati-hati itu, ya. Banyak orang begitu, tamak dia. Kalau kurang boleh, bagus. Tapi kita ngasih jalan buat orang lain, lebih jangan, ya. Jadi di hadis disebutkan, ya, mal'unun man ghayyara takhawwamal ardi, ya, dilaknat orang yang merubah batas tanah, yakni al-haddul ladzi baina ardihi wa ardi ghairihi. Artinya batas, ya, ya, yang antara tanahnya dan tanah orang lain. Tapi kalau di sini udah paten semua, ya. Udah membentuk semuanya. Zaman dulu nih, ya, banyak orang lempar-lemparin tanahnya. Wa yuqalu yakni alamatul haram. Nah, maksudnya ini tanda-tanda, ya, ini udah ngelewatin batasnya, ya, haram udah, ya. Wa ma'na qawlihi la'ana abahu. Nah, pengertian perkataan melaknat bapaknya, wa la'ana ummahu, dan melaknat ibunya, yakni maksudnya amila amalan yal'anu bihi abawahu. Dia melakukan sebuah amal
ya yang menyebabkan bapaknya dilaknat. Fayasiru kanahu alladhi la'anahuma, ya. Ini seakan-akan dia melaknat kedua orang tuanya. Begini Bapak Ibu ya. Ada ya, kita nih kalau kita belum bisa berbuat baik, ya upayakan jangan berbuat jelek. Ya, kita berbuat jelek itu sama aja kita mantatin bapak kita. Kita berbuat tidak baik sama tetangga, sama aja kan mencoreng nama baik orang tua. Ini masih gitu. Ya. Amila amalan yal'anu bihi abawahu. Dia melakukan sebuah amal yang menyebabkan bapaknya jadi dilaknat. Fayasiru kanahu walladhi la'anahuma. Seakan-akan dia sendiri melaknat kedua orang tuanya. Ya, gara-gara kita berbuat jelek, orang tua kita jadi kebawa-bawa kan gitu. Ya. Saya pernah lihat tuh gambaran tuh, orang tuanya sebetulnya udah marah banget sama anaknya tuh ya. Gara-gara itu. Ibaratnya bapak nih gini, udah gue mati aja dah. Orang tua gitu tuh. Ya, saking enggak kuatnya tuh ya perbuatan anak yang jelek. Waruyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, inna min akbari dzanbi, sesungguhnya di antara dosa yang terbesar, termasuk dosa besar, ayyasubbar rajulu walidayhi, seseorang mencaci maki ya kedua orang tuanya. Qila wa kaifa yasubbu walidayhi? Sahabat penasaran, Rasulullah, bagaimana ada anak nyaci kedua orang tuanya? Qala yasubbu abar rajul. Dia ngata-ngatain bapaknya orang lain. Fa yasubbu abahu, yang dikatain balikin ngatain lagi. Misalnya ya, bapak lu bopengan. Kata yang ini dia bilang, lu bapak lu pesek. Ya. Jadi dia mencaci bapak kita tuh gara-gara kita mencaci bapak orang lain gitu. Fa yasubbu abahu wa yasubbu umma. Dia mencaci, membalas ya kepada bapaknya dan ibunya. Waruya aban Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana syabun, ini cerita ada seorang pemuda di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusamma Alqamah. Ini legenda dalam Islam. Ada seorang pemuda bernama Alqamah. Wa kana syadidul ijtihad, atau wa kana syadidul ijtihadi azimus sadaqah. Orang ini katanya rajin ibadahnya, sedekahnya juga getol. Fa marada, kemudian dikasih sakit oleh Allah. Fastadda maraduhu, sakitnya semakin parah. Fa ba'atha imra'atahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengutus istrinya tuh kepada Nabi, bilangin anna zauji fin naz'i, Nabi, suami saya dalam kondisi sekarat. Fa aradtu an u'allimaka bihali, saya ingin memberitahukan kepada Anda tentang kondisinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilalin wa Aliin wa Salman wa Ammar. Nabi akhirnya berkata kepada Bilal, Ali, Salman dan Ammar, idhabu ila Alqamah fanduru ma halahu. Kalian semua bertiga pergi sana, tengokin si Alqamah, lihat bagaimana kondisinya. Fantalaqu hatta dakhalu alaihi faqalu lahu, ya. Kemudian bergeraklah semuanya sampai mereka menemui Alqamah dan mereka berkata kepadanya, qul la ilaha illallah. Ini cara mentalkinkan Bapak Ibu ya. Kita melihat ada orang yang sekarat, kita jangan ikut bingung. Bu, nyebut. Nah gitu, langsung aja la ilaha illallah ya. Langsung dibimbing begitu oleh tiga sahabat. Falam yantiq lisanuhu,
Ya, lisannya nggak bisa berucap. Saya punya buku judulnya Kaifa Nata'amalu Mal Mayyit, ya. Bagaimana berinteraksi kepada mayit. Dari mulai kita dengar sakit terus sampai meninggal bagaimana caranya sampai menguburkannya. Baik. Falamma ayqanu katanya. Ketika ini mereka semuanya meyakini annahu halikun, bahwa dia bakal hampir mati, ba'athu Bilalan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu bihalihi. Ya. Ketika 3 sahabat ini melihat, wah, ini kayaknya bakal meninggal nih, dan sekarat nih. Ya, melihat kondisi begitu bingung, si Bilal diutus, "Udah pergi ke Nabi, cerita nama Nabi keadaannya begini nih." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pas dengar ceritanya mengatakan, "Hallahu abwa." Apakah dia punya kedua orang tua? Faqila lahu, dijawab, "Amma abuhu faqad mata." Bapaknya sudah meninggal Rasul. Walahu ummun, katanya, kabiratus sin. Dia punya ibu, tapi sudah lansia, ada nenek-nenek gitunya. Faqala, "Ya Bilal, intaliq ila ummi Alqamah fa aqri'ha minni salam." Ini ya. Bilal kata, "Kamu segera temuin itu ibunya Alqamah, sampaikan salam dariku. Wa qul laha, dan katakanlah kepadanya, in qadarti," katanya, "in qadarti alal masiri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Nah, kalau Anda mampu, udah ini ya, menghadap ke Nabi gitu ya, temuin Nabi gitu. Wa illa faqra'i hatta ya'tiyaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kagak bisa, namanya masih udah nenek-nenek, udah sepuh, Nabi itu memahami, udah sampein aja, nanti Nabi akan datang gitu. Fa akhbaraha faqala, ya, disampaikan begitu. Lalu dia menjawab, "Nafsi li nafsihi al-fida'u." Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kecintaan sahabat sama Nabi itu walaupun udah sepuh-sepuh, ya, cinta nama gurunya luar biasa. Apa dia bilang? "Jiwaku menjadi tebusan, ya, bagi Rasulullah. Ana haqqu bi ityani." Saya yang lebih tepat untuk mendatangi Nabi. Ya. Padahal sudah sepuh dia. Fa akhadhat dil asa, kemudian nenek tadi mengambil tongkat, namanya nenek ya, dia tongkat jalannya. Fa masyat, dia berjalan hatta dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai bertemu dengan Nabi. Falamma an sallamat alaihi radda alaiha assalam. Ketika dia mengucapkan salam, Nabi menjawabnya. Fajalasat baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu nenek tadi duduklah depan Nabi. Faqala, Nabi bilang, kata Nabi apa? Asdiqini, berkata jujurlah kepadaku. Fa in kadzabtini, jika engkau dusta kepadaku, ja'anil wahyu minallahi ta'ala, telah datang wahyu kepadaku dari Allah. Kaifa kana halu Alqamah? Bu, jangan bohongi sama saya. Kalau bahasa kita gitu, jujur ya. Itu bagaimana itu sebenarnya anak kamu Alqamah? Ceritain. Qala, jawab ya. Ya Rasulullah, kana yusalli kada wa yasumu kada. Ya Rasul, Alqamah anak saya soleh, baik gitu ya. Dia sholat, dia puasa, wa kana yatasaddaqu bi jumlatin minad darahim. Dia juga orang yang suka bersedekah dengan jumlah yang besar, ya. Ma yadri kam waznuha wa ma adaduha. Sampai-sampai udah enggak kehitung dah tuh sedekahnya. Udah banyak banget katanya. Artinya orangnya pemurah, ya. Ini nih. Kenapa nih? Sebabnya di sini baru masuk. Qala fama haluka wa haluhu. Katanya, bagaimana hubungan Anda dengan dia? Hubungan anak sama ibunya bagaimana nih? Ya, ditanya sama Nabi. Ini juga ya, kita orang tua terkadang itu. Qalat ya Rasulullah,
inni alaihi sakhitatun wajidatun. Ya Rasul, saya marah banget sama dia. Sakhitah, saya marah banget sama dia. Saya benci sama dia. Qala, Nabi berkata, "Walima dzalik?" Kenapa nenek marah sama anaknya? Qalat, "Kana yu'athiru imra'atahu alayya." Dia lebih mementingkan istrinya. Apa-apa istri, lupa sama saya dia udah. Ya, ibu-ibu pasti jangan merasa jangan. Ya, jadi ada manzilah orang tua segalanya. Ya. Wa yuti'uha, katanya fil asya wa yasini. Dia sama saya taat sih di beberapa hal, yang lainnya dia kagak dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, sakhita ummuhu hajaba lisanahu an syahadati an la ilaha illallah. Bahasa kita, ini nih sebabnya nih. Yang kemarahan ibunya menyebabkan apa? Hajaba, si Alqamah tidak mampu lisannya mengucap syahadat la ilaha illallah. Tsumma qala di Bilal, lalu Nabi bilang kepada si Bilal, intalik, katanya, wajma khutaban katsiran hatta ahrakahu binnar. Bilal, kumpulin kayu yang banyak, aku akan bakar dia. Kata Nabi begitu. Faqalat, ya Rasulullah. Kata nenek ini langsung dia ngejawab, yang nimpalin, ibni wa thamratu fuadi. Ya, biar bagaimanapun ya, orang tua sama anaknya ya tetap sayang. Ya Rasulullah, itu anak saya, buah hati saya. Tahruquhu binnar, engkau akan bakar dia dengan api. Wa bayna yadayya, engkau akan bakar dia di depanku, katanya. Tega banget ya Rasul. Fa kaifa yahtamilu qalbi, bagaimana hatiku tuh bisa melihat kondisi ini. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, ya umma Alqamah, fa'adzabullahi asyaddu wa abqa. Ya, Alqamah, nek ya. Wahai ibu Alqamah, azab Allah itu lebih dahsyat lagi, lebih keras lagi, lebih kekal lagi. Fa inna sirraki, katanya, ayyaghfirullahu lahu fardi anhu. Ya. Katanya, engkaulah yang menjadi sebabnya nih, rahasianya. Ya, kalau pengen Allah mengampuni dia, fardi anhu. Ridholah kepadanya, udah maafin aja, maafin. Fawalladzi nafsi biyadihi la tanfa'uhu sholatu wala shadaqatu ma dumti alaihi sakhita. Kata Nabi, Pak, demi jiwaku yang berada di tangannya, berarti demi Allah. Ya, la tanfa'uhu as-sholatu. Salatnya Alqamah kagak ada manfaatnya. Sedekahnya Alqamah kagak ada manfaatnya. Madumti alaihi sakhita, selama emak masih marah aja sama Alqamah. Ya. Jadi Nabi minta apa? Udah maafin dia. Kemudian farafa'at yadaiha. Dengar gitu, nenek angkat kedua tangannya. Wa qalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya asyhadu allaha fis samai, katanya. Aku bersaksi Allah di langit. Wa anta ya Rasulullah, dan juga aku bersaksi kepadamu ya Rasulullah. Wa man hadarani, dan siapa orang yang hadir di sini, anni qad raditu an Alqamah. Sekarang saya ridho sama Alqamah. Saksikan ya Allah, gitu ya. Mana Rasulullah dan yang hadir pada nih, saya nih udah maafin si Alqamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, dan talik ya Bilal, Bilal segera pergi berangkat lagi. Fandur hal yastati'u Alqamah, hal yastati'u Alqamah ay yaqula la ilaha illallah. Alqamah segera berangkat kamu. Bilal segera lihat ya si Alqamah, apakah dia sudah mampu, sudah bisa mengucap la ilaha illallah, ya.
fala'alla Ummu Alqamah takallamat bima laysa fi qalbiha hayaan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kemungkinan aja katanya ibunya Alqamah ini berbicara seperti tadi itu tidak sesuai dengan hatinya, hanya karena malu aja sama Nabi. Kadang gitu ya, karena malu akhirnya dia di mulutnya doang, hatinya mau kagak. Ya di Rasul saya maafin, dan hatinya mah agak gua gedek sama dia. Ya, coba bilang, lihat apakah si Alqamah sudah bisa mengucap la ilaha illallah. Ya, barangkali kemungkinan ini ibunya Alqamah ya hatinya mah belum maafin gitu kalau bahasa kitanya. Malu aja dia sama saya gitu ya. Fantalaqa Bilal, Bilal kemudian bergerak ya. Falamman taha ilal bab, ketika Bilal sampai di pintu rumahnya Alqamah, sami'a Alqamah yaqulu la ilaha illallah. Ya, dia dengar Alqamah bisa mengatakan la ilaha illallah. Falamma dakhala, ketika masuk, qala, Bilal berkata, ya haula inna sakhta ummi Alqamah hajaba lisanahu anis syahada. Ketahuilah semuanya ya, sesungguhnya marahnya ibunya Alqamah inilah yang menjadi sebab lisannya Alqamah tidak bisa bersyahadah, nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Kan ada hadisnya ibu ya, apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ya kata-kata terakhirnya ungkapan la ilaha illallah, maka dia menjadi ahli surga. Wa in radaha atlaqa lisanahu. Ya. Meskipun atau jika raddaha, jika keriduan ibunya ya menyebabkan lisannya bisa lepas, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Famata min yaumihi, kemudian si Alqamah hari itu juga meninggal. Fatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian mendatanginya. Fa amara bi ghuslihi wa takfinihi wa shalla alaihi. Nabi memerintahkan udah dimandiin, dikafankan dan disolatkan. Tsumma qala ala syafiril qabri wa qala, ya tsumma qama ala syafiril qabri wa qala. Kemudian Nabi berdiri ya di tepi kuburannya, wa qala ya ma'syaral muhajirin wal ansar. Ya, jadi ketika penguburan Nabi ikut ya, Nabi bilang, wahai seluruh orang-orang muhajir dan ansar, man faddala zaujatahu ala ummihi. Nah, jadi Nabi ini kapan nih mau kasih nasihat ya. Nabi pintar, Nabi di saat orang lagi banyak lagi menyaksikan penguburan, Nabi di situ ngambil momen kasih nasihat. Makanya boleh kita tuh ya ketika itu ya talqinkan tahlilan, ada sedikit lah nasihat tentang kematian dan doain ya. Dan Nabi juga begitu kasih nasihat. Barang siapa katanya yang lebih mengutamakan istrinya katanya ketimbang ibunya, ya saya jadi hilang ya. Yang mana tuh? Iya, cuma di sini mananya? Udah sampai mana tadi bacanya? Oh ini. Barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya ketimbang ibunya, fa'alaihi la'natullah, maka baginya laknat Allah. Ya. Saya pernah menterjemah buku judulnya ketika suami istri itu bermasalah bagaimana solusinya. Ini banyak kasus-kasus anak jadi durhaka sebab pasangannya, enggak suaminya, enggak istrinya. Wala yaqbalu minhu sirfa wal adl, dan Allah tidak akan menerima ya darinya sama sekali, yakni al faraidha wan nawafil. Artinya walaupun dia melakukan amal-amal soleh, ketaatan yang bersifat wajib dan sunnah, Allah tidak akan menerima sama sekali. Kenapa?
karena dia menyakiti ibunya. Waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli ta'ala, diriwayatkan ya, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbuka, Tuhanmu, telah menetapkan alla ta'budu, janganlah kalian menyembah, illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Yakni amara rabbuka alla tawahhadu ghairallahi ta'ala. Artinya ya, Tuhanmu memerintahkan janganlah beribadah atau mentauhidkan selain Allah Ta'ala. Wa yuqalu alla ta'budu illa iyyah, dikatakan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yani la tuti'u ahadan fil ma'siyah, janganlah kalian mentaati seseorang dalam kemaksiatan. Lakin atiullaha fima ya'murukum bihi, tetapi taatlah kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, yakni birran bihima, yaitu maksudnya berbuat baik, berbakti kepada keduanya. Wa atfan alaihim, apa atfan? Berbuat lembut, sopan, santun ya. Banyak kita nggak sengaja nyakitin orang tua kita tuh, walaupun sudah berumah tangga, lupa aja. Imma yablughanna indakal kibar, ya, jika katanya salah satu imma yablughanna indakal kibar, yani al-haram ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah satu dari keduanya itu sudah pada apa? Sudah pikun, lansia ya. Emang ini berat banget Pak ini Pak. Ya, ini berat banget ngurusin orang tua yang sudah ini. Harus sabar dan pokoknya pasti marah-marah terus sudah pasti. Orang kagak ini kan ngomel terus kan. Tapi diajarin di sini nanti yang harus sabar dulu ya. Dulu kita gimana sih ya, semuanya dicebokin, diurusin, cebokin, beres semuanya dah ya. Apa katanya nih? Yani ahadul abawaini aw kila abawaini, artinya salah satu dari kedua orang tua ya, atau keduanya. Fala taqul lahum ufin, jangan sekali-kali mengatakan jangan. Neng, nanti habis asar bantu emak masak ya. Atau alasan, ya ibu, saya ada rapat ibu. Yani la takdziruhuma tuh ya. Jangan membuat dia jengkel. Wala taqul lahum qawlan radian, jangan mengatakan kata yang kasar. Yaqalu ma'naha idza kabura al-abawan, apabila kedua orang tuanya ini sudah lansia, wahtaja, dan keduanya dia perlu ila raf'i bulihima, ini Bu ya, membersihkan air seninya yang mungkin udah ngompol di kasur ya, gitu ya. Wa ghaitihima, beraknya sudah di tempat tidur ya. Fala ta'khud bi anfik. Jadi Bapak Ibu ini diajarin. Terkadang kita ngadapin orang tua kita sakit, berak di kasur, pipis di kasur. Nah pas kita bersihin, kita jangan untuk hidung sama gigi ya. Yang itu tuh nyakitin orang tua tuh. Dalam hati orang tuanya, ya lo di bocah tai lu gak urusin semuanya ya begitu. Jadi ini adapun misalnya pengen pakai masker buat kesehatan ya boleh, tapi jangan tunjukkan bahwa kita tuh jijik dengan kotoran orang tua kita tuh. Ya katanya apabila kedua orang tuanya sudah lansia dan keduanya perlu untuk membersihkan air kencingnya, kotorannya, fala ta'khud bi anfik inda dzalik, janganlah Anda menutupi hidungmu ya ketika membersihkan. Wala ta'bas bi wajhik, juga jangan tampakin mukanya itu rasa jijik, enggak suka ya. Ada kan orang ngerjain tapi
Hatinya apa? Hatinya mangkel ya. Rendang ya. Dan hatinya saya lagi. Ya jangan sampai Bu ya. Fa innahuma qad rafa'a dzalika minka tuh fi halati sagrik. Ingat dulu keduanya, ya dia sudah ngebersihin kotoran kita sejak kita masih kecil tuh. Ya. Wa ra'yan dzalika minka katsiran. Dan nutupin semuanya dah ya. Tsumma qala Allah berfirman, wala tanharhuma, dan jangan ngebentak keduanya, yakni la taghlaz lahuma bil qaul, jangan bicara yang kasar. Wa qul lahuma qawlan karima, yakni layyinan hasanan, dan berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang baik, yang lembut. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, tuh ya. Dan rendahkanlah dirimu ya terhadap kedua orang tua agar kita mendapatkan kasih sayangnya, yakni kun dzalilan rahiman alaihima. Berbuatlah kita zalil, artinya kalau orang tua udah ngalah aja, walaupun kita gubernur tetap aja malu ngalah ya. Kemudian berbuat rahimah, berbuat baik. Wa qul rabbirhamhuma, dan katakanlah ya Allah sayangilah keduanya, ai idza mata fad'u lahuma bil maghfirah, kalau keduanya sudah meninggal maka doakanlah dengan ampunan ya. Yakni yajibu 'alal walad ay ya'rifa haqqal walidaini fi hayatihima, artinya wajib atas seorang anak mengetahui hak kedua orang tuanya dalam kehidupannya. Wa ya'rifu haqqahuma ba'da mautihima, dan juga seorang anak harus mengetahui hak kedua orang tuanya setelah kematiannya. Ada hadis begini jemaah. Datang sahabat nanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya min abawayya ya syai'un abarruma ba'da wafatihima?" Ya Rasul, apakah masih ada kesempatan saya berbuat baik kepada kedua orang tua sementara keduanya sudah berada di alam kubur? Kata Nabi, ada, tetap. Birrul walidaini laisa maqsuran, katanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua tidak hanya terbatas ketika keduanya masih hidup, balkan mumtadun ila ma ba'da wafatihima, tapi masih ada kesempatan walaupun keduanya sudah meninggal dunia. Apa diantaranya? Mendoakan, minta ampun, ada rezeki sedekah buat orang tua, ada rezeki banyak, badalin haji, badalin umroh. Ini mesti kurang Al-Quran, beliin Al-Quran, niatin buat orang. Nah, itu sampai dan bermanfaat untuk orang tua kita ya. Ikat lagi ya. Yakni yajibu 'alal walad ay ya'rifa haqqal walidain, artinya wajib bagi seorang anak mengetahui hak kedua orang tuanya fi hayatihima, dalam kehidupannya. Wa ya'rifu haqqahuma ba'da mautihima, dan juga wajib dia mengetahui hak keduanya setelah kematiannya. Bu, dalam sebuah hadis begini, tahu-tahu kuburan orang tua kita tuh langsung benderang, rasa luas, lapang. Itu nanya langsung, ya Allah, ya dari mana nih parasel ini, kiriman ini? Kata Allah, Pak, hada bistighfari waladika laka. Ini gara-gara anak Anda ya sedang mohon ampun untuk Anda. Makanya paling tidak habis sholat ya 5 kali dah. Kalau ulama ngajarin gini, Bu, setiap kali dengar azan dengerin, lalu ikutin suara-suara azan itu ya. Kemudian doa. Nah, setelah doa azan disambung Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Yang kelima sempurna, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya baca di kitab-kitab itu banyak keterangan seperti itu ya, mendoakan kedua orang tua kita di saat mendengarkan azan, dan doa azan langsung kita sambung doanya dengan doa Rabbighfirli wa liwalidayya gitu ya. Baik.
Wa qur rabbirhamhuma, yakni yad'u lahuma bil maghfirah, dan katakanlah ya Allah sayangilah keduanya, artinya ya mendoakan keduanya dengan ampunan dalam fi hali hayatihima, dalam kondisi kehidupan keduanya, wa ba'da mautihima, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah ya mendidikku ketika aku masih kecil. Kama qama aliyun fi hali saghirin hatta kabar, ini apa sih? Kama qoma ini salah nih. Kama qoma ala, oh ya, kama qoma ya, sebagaimana keduanya dulu, qoma ya, bapak dan ibu ya, sebagaimana keduanya ya alayya berbuat baik kepadaku fi hali sagri ya, dalam kondisi aku masih kecil, hatta kabirtu sampai aku besar, fa ajizhuma anni bil maghfirah, maka diberi pahala keduanya dariku dengan ampunan bagi keduanya. Waruya an ba'd tabi'in radhiyallahu anhum annahu qala man da'a li abawayhi fi kulli yaumin, barang siapa yang berdoa untuk kedua orang tuanya di setiap hari, khamsa marrat, nah ini pas mungkin dari sini nih ya, 5 kali, faqad adda haqqahuma, sungguh dia telah menunaikan hak kedua orang tuanya. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tuh ya, satu sisi kita taat sama Allah dengan salat, satu sisi kita doain terus. Di anna Allah Ta'ala qala, karena Allah berfirman, an yashkurli wa liwalidayk ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah tempat kembali. Fasyukrullahi ta'ala ayyusalliya fi kulli yaumin 5 marrat, bersyukur kepada Allah Ta'ala salat kita setiap hari 5 kali. Nah, jadi Bapak Ibu, syukur itu ada 3. Ada syukur lisan, terdapat nikmat cepat-cepat mengatakan alhamdulillah ya. Kedua, syukur qalbi, syukur hati, ketika mendapatkan nikmat apa saja ingat al-mun'im, Allah yang kasih nikmat ya, hati kita langsung kepada Allah ta'alluqnya. Kemudian yang ketiga ada syukur arkan. Apa syukur arkan? Syukur seluruh anggota tubuh kita ya, kita syukurnya datang perintah Allah dilaksanakan sebaik-baiknya. Lihat Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakur, juga sholatnya itu luar biasa. Rasul, Anda kan orang yang sudah dimaafkan dosa-dosanya, kok ibadahnya begitu banget? Apa jawabannya? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Bapak-bapak ini ada pun. Man aqbala 'ala Allah biqalbi, barang siapa beribadah kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Hikmahnya aqbalallahu bi rahmatihi ilaihi, Allah juga akan menumplokkan semua kasih sayangnya kepada dia. Tapi sebaliknya, man aqbalallahu 'ala marrah, artinya apa marrah? Barang siapa ibadah kepada Allah semau-maunya, sekena-kenanya. Ya. Pas sholat juga hatinya masih terbelah-belah, mikirin ini itu, maka Allah juga akan datang kepada kita semau-maunya, gitu ya. Baik. Wa kadzalika syukru walidaini ayyad'u lahumā ya fi kulli yawm 5 marrat. Tsumma qala rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Kemudian Allah mengatakan Tuhan kalian lebih tahu terhadap apa yang ada dalam hati kita, yakni alimun bima fi qulubikum minal layyin wal birri li abawin. Nah, Bu, Pak, Allah tahu tuh bagaimana kondisi hati kita ya. Apakah lembut, bakti, ya apa hati-hatinya ngerongkel aja, benci aja ya. Wa yatubillah ya, kalau kita sama orang tua tuh gitu.
pokoknya kagak dapat keberkahan. In takunu shalihin, ya, jika kalian orang-orang saleh, yakni in takunu barina bil walidain, jika kalian berbakti kepada kedua orang tua, fastaujibu 'ala Allah bidzalikal ajr, maka Anda pasti mendapatkan balasan dari Allah. Fa innahu kana lil abawaini ghafuran, sesungguhnya ya Allah itu ghafuran, maha pengampun, ya, bagi orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yani in taraktum haqqal walidain, jika kalian meninggalkan hak kedua orang tua, fatubu ilallahi ta'ala, lalu taubat kepada Allah, fa innahu kana lil awwabin, yani ar-raja'ina anil dzunub ghafuran. Taraktum haqqal walidaini, kalian meninggalkan hak kedua orang tua, fatubu ilallah, ya, kemudian bertobatlah kepada Allah, fa innahu kana lil abawaini, sesungguhnya bagi kedua orang tua, yakni ar-raja'in, kembali anidum dari dosa, ghafuran, Allah memberikan ampunan. Wa yuqalu lil walidaini 'alal walad asratu huquqin, ini bab terakhir, dikatakan, ya, bagi kedua orang tua atas anaknya itu ada 10 hak, ya, orang tua memiliki 10 hak kepada orang tuanya. Ahaduha, yang pertama, annahu idza ihtaja ila ta'ami at'imhu, apabila orang tua kita perlu butuh pada makanan, maka berilah dia makan. Pertama. Kedua, idza ihtaja ila kiswati kasahu in qadar alaih, jika orang tua kita perlu pakaian, maka kasih dia pakaian jika dia mampu. Wa hakadza ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tafsir qouli ta'ala, demikianlah, ya, dari Rasulullah tentang tafsir wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan berbuat baiklah kepada keduanya di dunia dengan cara yang baik. Al musahabatu bil ma'ruf ayyut'imahuma, nah ini, ya, berbuat baik, ya, kepada keduanya itu memberi makan keduanya. Idza ja'u ini fi'il madi, apabila keduanya lapar. Wa yaksuhuma idza araya, dan kasih dia baju apabila keduanya enggak punya baju, ya, telanjang. Yang ketiga, idza ihtaja ahaduhuma ila khidmatihi, ya, khadamahu, apabila keduanya perlu, ya, kita membantunya, menolongnya, maka tolonglah dia. Yang keempat, idza da'a ajabahu wa hadarahu, apabila dipanggil, ya, misalnya Yusuf, ajabahu, segera labbaik, hadir, gitu, ya. Lalu apa? Datengin, nah. Jangan dipanggil Muhammad, ya, nyawa tua kagak datang. Ada ya anak-anak kita lagi asik yang main game tuh, panggil, ya, nyaut doang tapi kagak nyamperin. Di sini apa? Nyautin dan nyamperin, ya. Yang kelima, idza amarahu bi amri ata'ahu, apabila diperintahkan, ya, disuruh ata'ahu, maka mentaatinya. Ma lam ya'mur bil maksiati wal ghibah, selama orang tuanya tidak memerintahkan maksiatan dosa. Yang keenam, ayatakallama ma'ahu bil layyin wa la yatakallam ma'ahu bil kalamil ghalis, berbicara kepadanya dengan bahasa yang baik, yang lembut, dan jangan bicara kepadanya dengan ungkapan yang kasar. Yang ketujuh, alla yad'uhu bismihi, jangan manggil orang tua kita dengan namanya. Misalnya ibu saya namanya Anon. Kalau suaminya pantas, ya, kita enggak pantas. Kita panggil mama, bunda, gitu, ya. Yang kedelapan, ayam sia khalfahu. Ini, ya, kalau kita berjalanlah di belakangnya, jangan suka ngaduluin dia. Ini adab. Yang kesembilan, ayyardiyalahu ma yardi li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi, ya. Ridho kepadanya apa yang dia ridho kepada dirinya, dan yakrahu lahu, ya, benci kepadanya sebagaimana yang
dia benci kepada dirinya. Yang ngikutin bapaknya nggak suka gitu, yang nggak suka. Bapaknya senang, dia senang gitu. Yang ke-10, ini paling berat pas milih mantu ini. Bapaknya nggak suka, anaknya suka. Bapaknya nggak suka, bapaknya suka, anaknya nggak suka. Kata bapaknya, udah ya ikutin aja kata bapak. Yang ke-10 itu Bu, itu ada tema lagi tuh Bu. Walaupun kita disuruh taat, tapi ketika memilih pasangan itu nanti ada lagi temanya tuh. Ya, kita nggak bisa kayak dulu orang tuh mengkawinin aja, harus tanya anaknya. Gitu. Karena yang menjalani kehidupan adalah mereka, bukan kita. Yang 10 ini terakhir, ayyadu walahu bil maghfirah, mendoakan ya orang tua kita dengan ampunan. Kullama yad'u li nafsihi, ketika dia berdoa untuk dirinya sendiri. Makanya Bapak Ibu, doa yang panjang. Jangan lupa di antara untayan doa setiap hari harus ada ungkapan Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma adkhilhum jannata. Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Ya. Baik. Qala Allah Ta'ala hikayatan an-Nuh alaihi salam. Allah bercerita tentang Nabi Nuh. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya. Ya Allah, maafkanlah dosaku dan kedua orang tuaku. Ya. Wa hakadha an Ibrahim alaihi salam. Lihat para nabi juga begitu. Nabi Nuh doa untuk orang tuanya. Nabi Ibrahim juga, Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana ghfirli wa liwalidayya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah saya dan ampunilah kedua orang tua saya. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan ampunilah juga orang-orang mukmin nanti pada hari hisab, yakni yaumul qiyamah, artinya hari kiamat. Wa ruwiya an ba'd sahabah radhiyallahu ta'ala anhu qala tarkud du'a lil walidaini yudikul 'ishu anil walad. Allah. Kalau kita suatu hari ibu-ibu, bapak-bapak, kok ini rezekinya nih seret banget. Ini berpengaruh nih. Kok rezekinya seret banget. Berarti kita mungkin lupa doain kedua orang tua kita. Ya di sini ini jadi tipsnya. Meninggalkan doa. Ya, atau kagak mendoakan kedua orang tuanya, yudikul 'ishu anil walad. Membuat apa? Kehidupannya, rezekinya itu sempit, sulit, ya. Hal yumkinuhu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima, apakah mungkin ya kita membuat keduanya senang setelah keduanya meninggal dunia? Qila lahu bala ya yurdihima bi thalathati asya. Kita bisa membuat kedua orang tua kita senang walaupun sudah meninggal dunia. Pertama, ayyakunal waladu shalihan fi nafsihi. Ya, kita harus selalu menjadi orang soleh, ya, karena anaknya soleh ngalir palanya. Idza mata ibnu Adam in qata'a, nyambung terus. Ya, kita berbuat baik, orang tua kita dapat terus. Li'annahu la yakunu syai'un ahabba ilaihima min salahihi. Karena katanya tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh keduanya daripada kebaikan kita. Yang kedua, ayyasila qarabatahuma wa asdiqahuma, nyambung tali silaturahmi kepada kerabat-kerabat kedua orang tua kita dan teman-temannya. Jadi misalnya masih punya orang temannya, ya kunjungi, ziarahin, kalau bisa bawain sesuatu, kasih amplop gitu ya. Senang nanti. Wasaris yang ketiga, ayyastaghfirulahuma, minta ampun untuk keduanya, wa yad'u lahuma, dan mendoakan keduanya, wa yatasaddaqu anhuma, disebut ini, dan bersedekah untuk keduanya. Wa ruwiya al-Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya illa min thalas, kecuali 3 faktor. Pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, au ilmun yuntafu bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladun salihun yad'u lahu bil maghfirah, atau anak yang soleh yang mendoakannya dengan ampunan. Nabi mengatakan la taqta min kullin
la taqta man kana yasilu abaka. Janganlah memutuskan ya tali silaturahmi ya pada orang yang yasil abaka, menyambungkan kepada bapamu, fatutfi'u bidzalika nuraka. Yang situ Bu ya, maka akan matilah dari itu cahayamu. Pain waddaka wadda abika, sesungguhnya cintamu itu juga ada cinta bapamu. Dzakara anna rajulan min bani Salma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna abawayya qad mata fahal baqiya min birrihima. Nah, tadi yang tadi saya sebutkan, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kedua orang tuaku telah meninggal dunia, apakah masih ada kesempatan saya berbuat baik? Naam, ya. Istighfaru lahuma, mohon ampun untuk keduanya. Wa in fadu ahdihima, menjalankan janji-janji ya wasiat orang tuanya. Wa ikramu sadiqihima, menghormati kedua temannya. Wa silaturahim, nyambung tali silaturahim, allati la tusalu illa bihima, yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah ya rabbil. Ini yang menjadi lamanya, memang ini kitab didesain mengikuti metodenya tafsir Qurtubi, mengikuti metodenya tafsir Ibnu Katsir, artinya banyak riwayat-riwayatnya ya. Kalau seandainya kita baca matanya cepat, tapi memang juga ketika kita menyebutkan para orang soleh itu ada keberkahan ya, wa bi dzikrihim, yang menyebut apalagi para sahabat orang soleh, menyebut orang-orang soleh turun keberkahan. Makanya para ulama tetap sekarang juga baca juga, walaupun jadi waktu jadi lama ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jika ada pertanyaan saya jawab, nggak bisa PR dulu. Silakan. Baik Ibu sekalian, Pak Kiai, karena waktunya sudah agak siang, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Mungkin kalau ingin bertanya, mungkin nanti di luar kajian ini silakan Bapak Ibu sekalian. Sambil ngopi-ngopi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih jazakallahu khairan katsiran pada guru kita Al-Ustaz Kiai Salahuddin yang telah memberikan kajian kita pada hari ini tentang berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga apa yang beliau sampaikan ini tentunya dapat kita laksanakan, kita dapat lakukan, tentunya hanya mengharapkan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk berikutnya adalah pengumuman untuk infak pada hari ini terkumpul sebesar Rp642. Jazakumullah khairan katsiran Bapak Ibu semua, dan para donatur tetap